Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila ridho ilahi ta'ala wa khususan bibarakati suratil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ftah qulubana ka futuhil arifin wa nawwir qulubana bihidayatil yakin. Alhamdulillah para ibu, para bapak, kita terus akan malih nggih istiqomah kita. Nah, niatan kita ini kan betul-betul ya belajar bersama. Jinauh babarengan. Nah, ini masih tetap menjelaskan ayat-ayat yang berhubungan dengan perkeluargaan ibu-ibu nggih. Nah, jadi dimulai ayat ar-rijalu qawwamuna 'alani nisa. Ini ayat yang berhubungan bahwa berkeluarga itu sebagai manajemen ya, sebagai sebuah tatanan organisasi ya. Maka perlu ada kepemimpinan yang betul-betul pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna. Nah, kebetulan dalam berumah tangga itu pemimpinnya harus orang laki-laki. Ya, gak boleh dari sini saja berarti yang nikah itu harus laki-laki dan perempuan. Gak boleh perempuan sama perempuan atau laki-laki sama laki. LGBT. Oh, itu gak boleh. LGBT. Yang kedua, ketika kita berumah tangga, berorganisasi, mesti akan terjadi yang namanya gerunjulan, gerunjalan, turbulensi, ya, maka nusus. Nah, mohon maaf ibu-ibu, sumber masalah itu bukan masalah perempuannya, tetapi dari yang dipimpin. Nah, jadi yang dipimpin itu. Nah, oleh karena itu pemimpin harus pinter ngomong, ngayemi, dan nganggremi. Ya, pemimpin kalau dalam marah tunggal itu ada nganggreminya. Tapi kalau dalam bermasyarakat cukup ngayomi dan ngayemi. Nah, kalau tidak ada prinsip ngayomi dan ngayemi, maka yang terjadi itu adalah gejolak. Mohon maaf bapak-bapak, kenapa kalau gejolak itu mulainya dari ibu-ibu? Karena yang dipimpin. Nah, ketika pemimpin ini tidak memberi kenyamanan, tidak memberi perlindungan, tidak memberi ketenangan, bahkan suami bisa dimakjulkan loh Bu, hati-hati. Nah, pemakjulan suami ini, ayat berikutnya ini jadi ini sebetulnya 3 ayat itu memberikan gambaran seperti apa kalau kita berorganisasi ya, berumah tangga itu organisasi yang sangat prinsip vital ya, karena akan melahirkan keturunan. Makanya jadi ayah yang baik, jadi ibu yang baik harus melahirkan anak yang baik. Ida matabnu adama ing koto'a amaluhu ila ming salasin. Harapan kita hanya di situ ibu-ibu. Ya. 1 sodakotun jariyatun. Dalam berumah tangga mesti kan dapat harta, dapat
Nah, makanya memanfaatkanlah sedekah. Mumpung ada kesempatan ini ibu-ibu ya, belum di yuhorgir, karena itu belum sampai. Sebab kalau sudah meninggal dunia ini kan harta ini ya sia-sia kalau tidak disedekahkan. Fa asaddaqa wa aku kecewa berat. Kalau orang yang tidak pernah bersedekah ketika ini. Surat An-Munafikun ayat 10 kan itu. Yang kedua, ilmun yuntafa'u bihi. Ya, mudah-mudahan dengan mau belajar bareng-bareng sedikit demi sedikit kita menambah ilmu, wawasan, menambah pemahaman, sehingga beragama itu bukan apa ya, namanya beragama dipakai agamanya itu sama dengan orang berkopiah. Nah, kopiahnya itu dideleh nopo ditaruh di kepala ini. Orang beragama itu ya agama ya dipakai, tidak dideleh. Kemarin saya dapat protes dari ibu-ibu terhadap banyak Pak, mau balik penceramah itu. Kalau ceramahnya hebat-hebat, wah, peketek. Waduh, saya di ini. Ya Bu, tidak semua orang. Diajak makan siang, mari makan siang sedang di ini. Bu, saya pikir dulunya begini, penceramah, ternyata saya dibujuki, ya kan kacau. Tapi bukan saya loh Bu, takut. Jadi pemimpin penting bapak-bapak. Nah, jadi mohon maaf bapak-bapak ya, kenapa nususu jangan dianggap bahwa ini orang perempuan berbuat durhaka sebagai protes terhadap kepemimpinan suami yang tidak baik. Nah, oleh karena itu kalau kepemimpinnya berjalan secara sehat, organisasinya berjalan secara sehat, maka muncullah strategi pembinaan. Jadi organisasi itu nggak boleh diculno ya. Ada rapat mingguan, rapat bulanan, rapat semesteran, rapat tahunan, ada evaluasi. Makanya ilmu itu penting, ilmu manajemen itu mulai dari planning, gitu kan, budgeting, actuating, monitoring, evaluasi. Nah, kalau pemimpin nggak bisa menjalankan prinsip manajemen, biasanya organisasinya amburadul. Jadi bukan gengsi-gengsian orang ngurusi jadi pemimpin itu. Apakah pemimpin dalam satuan terkecil rumah tangga, mimpin yayasan, mimpin TPQ, mimpin RA, mimpin sekolah SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Bahkan sekarang ini dikembangkan lagi kepemimpinan yang bersifat kontingensi macam-macam. Itu gak bisa. Dan ilmu itu harus di-upgrade. Nah, mudah-mudahan tiap subuh ini bagian dari pengupgradean kekurangan-kekurangan kita, hal-hal yang lupa oleh kita. Saya ini termasuk orang rodo cerewet dan jengkelan gitu. Kalau masalah manajemen, masalah organisasi nggak beres, dibina dan dibinasakan. Nah, pembinasaan. Nggak boleh ungak cingi dan berorganisasi, nggak boleh kita ini main telikung, menggunting dalam lipatan, menyalip dalam tikungan, nggak boleh, tusuk. Makanya muncullah teori tentang senyuman yang mematikan dalam cerita Romeo, cerita Yunani, Romeo dan Juliet ya, senyuman yang mematikan. Putrus. Ibu-ibu jadi ketaatan itu harus mutlak makanya. Nah, kalau suaminya tidak bisa jadi pemimpin yang baik, ya, boleh jadi nusus itu bagian dari protes bapak-bapak, ya, bagian dari oposisi kepada suami. Makanya
Kalau suami sudah menjalankan peran-peran kepemimpinan dengan baik, maka kalau terjadi protes, terjadi umpamanya gejolak, cepet-cepet segera paiduhuna, kan itu ya, saling menasihati, ada pembinaan. Oleh karena itu pemimpin yang nggak bisa membina ya jangan jadi pemimpin, ngerusui jadinya, gak usah punya istri sekalian gitu Pak. Kalau gak iso jadi pemimpin rumah tangga karuan, gak usah punya istri pisan. Daripada gelokno atine bojo, ngelarakno atine bojo. Nah, kalau tidak dengan pembinaan secara baik-baik kok masih wablek, lain-lain lagi ya, pahjuru una, mulailah dipisah tidure, ngono gak usah ditemani bojo, gak usah dikeloni. Nah, jar kae izin-izin. Nah, ini bagian dari pembinaan. Bahkan kalau masih saja perlu ada peringatan keras, macam ada teguran, ada peringatan, dan ada pemecatan. Nah, ayat yang berhubungan dengan pemecatan inilah yang akan kita pelajari sekarang ini, pemecatan terhadap istri. Ya. Wa in khiftum, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya, wa in khiftum, lan tatkalane apabila kalian suami-suami khawatir, atau alimtum tegese ya di sini bermakna alimtum, ngerti ya, kalau istrinya ini rodo brengkel, sehingga muncul namanya perang Bratayuda. Nah, kalau si koko baini hima, terjadi pertengkaran yang cukup berat, konflik, bahasa yang lebih kerennya wahai suami-suami, apabila kalian khawatir gara-gara konflik, nah itu jadi dalam keluarga ya, sikok itu konflik yang cukup piring melayang, gelas melayang, saduk sana, saduk sini ya. Ada, nah mohon maaf ibu-ibu, perlu juga diantisipasi model pemimpin kaya ngeten iki. Jadi pemimpin yang bersifat otoriter, sehingga tidak menimbulkan ketenangan, yang terjadi konflik. Nah, kalau terjadi konflik seperti ini, katanya ini gambaran kecil manajemen di rumah tangga itu memang. Jadi alhamdulillah kita sebagai orang Islam itu ada konstitusinya berumah tangga itu. Ya, ayat-ayat ini ayat bagian dari konstitusi berumah tangga. Sebelumnya dalam surat Al-Baqarah kan sudah diwaspadai, hati-hati kalau kamu berumah tangga dalam kondisi yang nyaman, yang tenang, hati-hati. Iblis itu tidak rela melihat pasangan-pasangan yang berumah tangga secara sakinah, mawaddah, warohmah. Makanya perlu, kenapa kita ini dituntut suami istri sholat berjamaah, supaya celah-celah iblis ini tuh menggoda bainal mar'i wa jaujihi, kan surat Al-Baqarah kan ada kata-kata itu. Itu kan prediksi Gusti Allah mengingatkan kepada kita. Nah, suatu ketika orang berumah tangga itu jangan-jangan dibisiki oleh nafsu seperti ayat sebelumnya itu. Karena apa? Karena manusia itu dominasinya nafsu. Kalau semuanya punya landasan nafsu, dan landasan nafsu itu menggoda kita tuh mailan adima, kan ada kata-kata, ingat-ingat itu ayat yang ada al-mailan adima itu. Bahkan Gusti Allah mengingatkan khuliqal insan doifa, karena lemahnya kamu diciptakan oleh Gusti Allah, sehingga kecenderungan untuk kelemahan kita itu indikatornya apa? Kecenderungan tergoda, terbuai oleh nafsu. Itu lemahnya kita itu di situ. Strong leader,
butuh pemimpin yang kuat, pemimpin yang tidak dikendalikan oleh nafsu. Hidup kita dituntut untuk apa? Mudkholang karima, masuk ke dalam dunia yang penuh kasih sayang, penuh kemuliaan, penuh rumah. Kan ayat itu enak, itu runtut itunya itu. Nah, diantisipasi ya, terutama ketika kita di dalam masalah berumah tangga. Rumahmu itu jadi mudkholang karima atau menjadi mailan adima nafsu. Di ilmu nisaistu, nah alhamdulillah konstitusi Al-Quran ini betul-betul memberi landasan yang cukup ideal, nah, itu tentang bagaimana berumah tangga. Makanya sebelum rumah tangga ini ditoto secara baik ya, manajemen harta dulu. Ayat-ayat yang berhubungan dengan manajemen harta, masalah waris, malah bagaimana, kan ayat Ali Imran An-Nisa ini kan manajemen harta dulu sebelum menjelaskan bagaimana cara memanage rumah tangga, antisipasi godaan yang terberat. Artinya godaan yang terberat dalam berumah tangga ini adalah masalah tata kelola harta. Setelah tata kelola harta baru dijelaskan tata kelola bermanajemen rumah tangganya seperti apa. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa walati takhafuna nusuzahunna. Nah, berikutnya ini wa in khiftum dan seandainya kalian khawatir wahai bapak-bapak, suami tumnya di sini shiqaqa baini hima ai khilafa baini hima, terjadi ini ya tukaran yang sangat, shiqaq itu tukaran yang yaitu yang tapi walaupun pada taraf konflik ya ini perlu ada solusi ya, solusi konfliknya. Sekarang itu ada ilmunya, konflik itu ada ilmunya. Sampai nanti mediasi juga ada ilmunya, itu nggak asal kata mediasi. Itu pelatihan mediasi itu nggak cukup 1 hari sampai dapat sertifikat mediator profesional. Nah, kalau sudah punya kompetensi sertifikat mediator profesional itu iso ngelamar. Nah, ngelamar di pengadilan untuk juru damai. Jadi pengacara, pengangguran banyak acara ya, itu. Saya pernah semua itu diikuti ya, bagaimana resolusi konflik. Makanya perang dan damai itu dalam Islam itu luar biasa, itu harus resolusi konflik yang paling ini yang dalam rumah tangga. Ayat bainal jaujaini wal idofatul lil itisai ya. Jadi bainihima shiqaqa bainihima itu mudhof ilaih, shiqaq mudhof bainihima mudhof baini mudhof hima mudhof ilaih. Nah, jadi dalam susunan pernahuan. Jadi seandainya wahai suami-suami ketika kalian konflik dengan istri-istrimu, nah itu apa solusi yang harus kita atasi? Pertama, pab'asu hakamam min ahlihi wa hakamam min ahli. Nah, kita kalau sudah konflik cari ya juru damai, mediator dari pihak istri maupun pihak suami. Pab'asu maka ngutus sesirohe suami-suami. Nah, walaupun ada juga ini pab'asu itunya kepada para wali ya, itu. Walaupun tekanannya suami, waduh aku itu gak bisa menyelesaikan rumah tanggaku ki. Yo boy iki bojoku ngono brontak taman. Perlu cari. Makanya muncullah sekarang ini konsultan berumah tangga. Nah,
Kementerian Agama dulu punya BP4. Nah, apa sekarang masih berjalan apa enggak? Saya sudah enggak mengikuti. Badan penasehat perkawinan, ya itu jadi ada BP4. Dulu ada itu jadi konsultan karena bahkan sekarang ini dikembangkan bukan hanya konsultan terkait dengan konflik keluarga, terkait juga konsultan manajemen keuangan keluarga. Ini sekarang ada, coba jenengan itu googling itu konsultan manajemen keuangan keluarga, itu ada sekarang ini. Karena keluarga ini kadang-kadang muncul kompleksitas. Nah, makanya keberhasilan seorang pemimpin, nah itu kalau di keluarganya berhasil memimpin secara baik, nah maka di luar keluarga juga bisa memimpin secara baik biasanya. Itu sudah sunatullahnya. Nah, kalau di rumah tangganya mimpinnya nggak baik, ya jangan diberi amanah mimpin di luar keluarga. Jadi penyakit, kadang-kadang penyakit. Akhirnya ya tak ada juga di kepemimpinan di luar keluarga hebat, tapi di keluarganya juga gagal. Nah, semuanya ini harus diilmoni. Nah, dari sekian banyak manajemen setelah saya pelajari, yang paling berat itu sebetulnya manajemen rumah tangga. Karena tiap hari di dapur, di sumur, di kasur, ketemunya itu loh Bu, di dapur ya ketemu, di kasur ya ketemu, di sumur ya ketemu. Coba kalau kita manajemen jadi pengurus yayasan, ya umpamanya, atau jadi camat umpamanya, ya jam-jam kantor, ya kan? Lepas jam kantor itu sudah tidak lagi jadi manajer perusahaan, itu terikat, ada distribusi kewenangan kepada yang lain. Tapi dalam rumah tangga itu ya, 24 jam itunya. Nah, makanya kalau tidak piawai, boleh jadi tukaran terus ketemu. Tapi tukaran dengan istri kadang-kadang kangen ditinggal bojone bengok-bengok. Itu pab'atsu hakaman. Nah, itu maka bolehlah wahai para suami kamu mencari juru damai, hakam itu. Ada hakam, ada hakim. Siapa? Kalau bisa rojulan adlan, seorang laki-laki yang punya sifat keadil. Berarti mohon maaf bapak-bapak, tidak semua orang bisa jadi juru damai, mediasi. Tingkat negara juga ada Bu, ya, sampai ada pengadilan di Den Haag itu kan ada pengadilan kejahatan perang, pengadilan yang berhubungan konflik antar negara. Jadi ada. Nah, dalam rumah tangga sekarang ini begitu juga kita pengadilan agama, proses perceraian. Jadi tidak langsung sidang cerai menceraikan, tetapi diawali dengan mediasi dulu. Jadi kalau mediasi gak berhasil, temen ta awakmu gak ketun ta arep nyereno bojomu, anakmu ya opo? Enggak Pak, sudah kapok, wis gak bakalan wong delok ayu jijik. Wah, ono wis. Makanya panjenengan itu kalau ingin tahu bagaimana liku-liku laki-laki, bukan orang laku-laku, konflik-konflik rumah tangga, kapan-kapan itu cobalah kita ini silaturahim, minta izin Pak Hakim. Walaupun kebanyakan sidang keluarga itu tertutup biasanya, terutama hal-hal yang bersifat sensitif, jarang ada. Mohon maaf, sidangnya minta terbuka atau tertutup mawon Pak Hakim. Jadi menyangkut masalah rahasia saya. Tetapi ada juga yang terbuka. Ya kebetulan saya ini kan tiap tahun itu punya kesempatan untuk datang ke pengadilan mengantarkan mahasiswa seperti sekarang. Bimbingan saya di Magetan sana Bu. Di Magetan. Nah, ini sudah Magetan, PA Magetan.
hakaman min ahlihi. Nah, boleh jadi aqorib, jadi kepada dari saudara-saudara dekat bisa ya, yang makanya pentingnya kita ini, mohon maaf ya, mungkin kita juga suatu ketika itu ada tokoh-tokoh yang perlu kita untuk jadi konseling. Saya berharap masjid ini juga ada konseling keluarga sakinah. Jadi sehingga ada ibu-ibu, bapak-bapak, pasangan-pasangan yang konflik, yang gejolak, itu bisa bisa direm-rem. Nah, direm-rem. Wahakamam min ahliha, dan dirujamil juga dari pihak istri. Jadi ada mediator dari pihak suami dan ada mediator dari pihak istri. Nah, peran mediator ini untuk memberi tausiah, memberi bimbingan, nah, supaya keretakan dalam rumah tangga itu tidak berlanjut. Maunya kan seperti itu, supaya ada, katakanlah, kembali lagi kepada jalan yang benar. Kalau, nah ada kalaunya, kalau seandainya terpaksa harus ada terapi cerai, tapi cerainya kalau bisa itu cerai yang tidak zolim. Cerai yang tidak dolim itu bagaimana? Satu, ada kesempatan rujuk. Nah, terus yang kedua, ada kesempatan memberi beban kepada suami untuk tetap menanggung biaya istrinya selama masa iddah. Hati-hati loh, cerai itu jangan asal begitu cerai langsung putus. Enggak, dalam Islam itu ada hak-hak istri atau mantan istri ketika sudah dicerai. Napakohnya tetap masa iddah. Makanya bapak-bapak ikut sampailah cerai itu. Ngoten nggih. Nah, itunya itu. Kemudian peran hakam ini, peran mediator ini, yurida islahan yuwaffiqillah bainahu huma. Seandainya orang berumah tangga itu terjadi konflik, dan konflik ini tidak sampai kepada jatuh talak atau jatuh cerai umpamanya, ingin kembali islahan, ingin kembali damai, sudahlah saling menyadari. Makanya ayat sebelumnya yang terkait dengan mailan adima dan mudkholang karima itu betul, itu diresapi betul itu. Orang itu kalau rumah tangga atau terjerumus kepada keterbuaian dengan nafsu, ya maka ya, ini saling menyadari. Nah, kemudian tobatlah, udahlah kalau gitu mas, saya maafkan, apapun yang pernah kita terjadi kita lupakan. Semua orang mesti punya masa lalu, tetapi jangan korbankan masa depan. Insya Allah kalau pada orang-orang yang seperti itu, yuwaffiqillahu bainahu huma, insya Allah tetap taufik, hidayah, bimbingan dari Allah akan kembali jalan. Jadi berumah tangga ini sebetulnya kita ini uji nyali juga. Apakah kita ini dirahmati oleh Gusti Allah atau digoda oleh iblis setan. Iblis boleh jadi, setan boleh jadi anak wujudnya itu, boleh jadi suami, boleh jadi istri. Sesuatu yang membuat gejolak dalam perjalanan manajemen rumah tangga itu, kalau bukan dari diri kita, itu namanya setan. Jadi setan itu jangan dianggap makhluk halus, demit. Nah, kalau dari diri kita namanya nafsu. Kalau di luar diri kita namanya setan atau iblis. Nah, memang ada
jenis setan, jenis iblis, bongso jin. Wa khalaqal janna mim marijim minal ada. Tetapi singkat moto itu ada di luar kita, namanya setan. Makanya hati-hati kan itu. Nah, garis bawah ibu nggih. Jadi iurida islaha yuwaffiqillahu bainahu, itu garis bawahi. Kalau kita berumah tangga itu selalu ingin tetap damai, ingin tetap sejahtera, ingin tetap sakinah, yuwaffiqillahu bainahu, insyaallah walaupun pernah terjadi konflik sekalipun, tetapi konflik itu waduh gara-gara lale aku, kebujuk karo nafsu aku, jadi disadari. Nah, tapi memang berat ya, mewujudkan kepemimpinan saling menyadari itu berat. Yang ada itu menangan sekarang ini. Saya sudah ngeri nih sekarang ini kalau kita dengar omongannya kayak tadi malam itu, di mana itu, di TV One itu, bagaimana para tim sukses berdebat. Nah, itu ngeri itu kalau sudah menang-menangan. Sudah yang enak tuh saling kalah mengalahkan. Mengalah bukan berarti kalah, justru mengalah itu menunjukkan kepribadian unggul. Makanya pepatah Jawa itu kan ono nglurug tanpa bolo, ya toh? Terus menang tanpa ngasor, sugih tanpa bondo, ngelurug tanpa bolo, menang tanpa ngasor. Itu bagus ternyata pepatah itu. Jadi insya Allahnya ini tafsirannya kan itu aibainal jajainnya yuqaddiruhuma ala ma huwa ta'ah ya min islahin au firokin. Nah, jadi bagaimana kita ini kalau mau kembali kepada jalan on the track ya, jalan yang benar ya, insya Allah Gusti Allah selalu membuka jalan, membuka taufiknya itu. Makanya ada istilah hidayah dan taufik. Namanya sudah taufik. Ada kan Mas Taufik? Ada nama taufik. Tapi perlu nocoki. Taufik itu bahasa harfiahnya nocoki. Nocoki itu ya sesuai gitu loh. Insya Allah Gusti Allah akan selalu memberi taufik. Monggo bungi dipahami betul ayat ini, kita akui secara kok jujur, mau tidak mau berumah tangga pun mesti ada namanya gejolak, bahkan sampai konflik. Tapi kalau konflik ojo sampai berlarut-larut, apalagi sampai cerai. Naudzubillah min zalik. Upayakan kembali kepada Islam. Nah, tugas hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha itu dalam rangka islah, dalam rangka damai kembali, dalam rangka. Nah, sebab Bu milih bojo baru itu tidak gampang, belum tentu, walaupun makanya kan ada pepatah pamal hub ila limahbubil awal. Tiada cinta yang sejati kecuali cinta pertama. Begitu juga tiada suami yang sejati kecuali suami yang pertama. Tiada istri yang sejati kecuali istri yang pertama. Tapi gak mulai lagi nih, gak mulai. Pak Yahya mulai lagi, Pak Yahya belum tapi ya cari istri itu yang mesisan ya. Inna wa satana Gusti Allah iku kana wonten Gusti Allah aliman zat kang maha pirsa bikulli syai'in khabiron, tur maha sangat teliti ya. Jadi khabir itu pirsa dan teliti. Nah ini
Nah, garis bawah ini kode ayatnya ketika kita, jadi artinya peran Gusti Allah dalam berumah tangga kita itu sebetulnya tetap masih dominan kalau semuanya disandarkan kepada Gusti Allah. Jadi tidak pernah melepas ya. Peran Gusti Allah di dalam membina, membimbing, memantau bagaimana pasangan-pasangan muslim dan muslimah ini. Jadi aliman khobiron, maha pirsa tur moho teliti ya. Sehingga bil bawatini kadawahiri, bagi Gusti Allah sesuatu yang menurut kita ini tersembunyi, bagi Gusti Allah tidak ada lagi kata rahasia, tidak ada lagi namanya kata simpan. Memang sebagai pergaulan sesama manusia kita harus kenal namanya privasi, ya kan? Ya. Ada privasi orang. Memang nggak boleh kita itu mencampuri rumah tangga orang, itu nggak boleh. Ya, karena apa? Ini menyangkut masalah privasi manajemen. Nah, itu nggak boleh. Anaknya dengan ayahnya, dengan ibunya nggak boleh mencampuri urusan keluarga anaknya kalau dia sudah punya anak, punya istri. Sudah merdeka. Sendiri. Kecuali yaitu memang kecuali kalau terjadi konflik, nah bisa menasehati ya. Ada ilmunya, jadi konsultan keluarga itu ya tidak gampang. Nah, ada ilmunya, ada trik-triknya, ada tahapan-tahapan mediasinya. Nah, memang kalau semuanya mengacu pada ilmu itu enak hidup itu sebetulnya. Makanya ilmun yuntafa'u bihi itu perlu diperhatikan. Berikutnya wawaladun solihun yad'u lahu. Insyaallah kalau kita nih rezekinya berkah, ilmunya ada, insyaallah akan lahir juga anak-anak yang soleh. Ilmu lebu bukan bergelar, sebab sekarang ini saya sudah muak juga kadang-kadang banyak yang bergelar tapi ilmunya gak ono. Ukurannya kita ini banyak sekolah, banyak ini, tetapi yang kurang ajar lebih banyak. Coba di jalan itu masya Allah, akhlak tuh sampai gak ada. Anak-anak tuh sore itu masya Allah, pulang sekolah itu masih baju seragam, goncengan lanang wedo. Podo nyanggong nang pinggir sungai kadang-kadang. Tuh, kalau sudah melihat kenyataan-kenyataan seperti itu langsung saya insya Allah apa dunia ini seperti apa pendidikan di negara kita ini. Kalau dulu namanya anak terpelajar itu kan ada istilah terpelajar. Saya kata-kata terpelajar itu insya Allah sudah hilang seperti itu. Jadi sekolah itu hanya sekedar sekolah, bukan bagaimana sebagai. Makanya saya minta kemarin ke ustadz-ustadz, anak-anak yang ngaji di tempat ini penanaman akhlaknya ustadznya, akhlak ustadznya. Nah, kalau akhlak ustadznya nggak bisa menjadi contoh, nggak bisa menjadi uswah bagi anak didiknya, ya mohon maaf. Ya, saya main ke ini sekarang. Saya di sini sudah 2 tahun, saya kan. Bukan 1 hari 2 hari. Terkait dengan pemegang estafet kepemimpinannya. Nah, saya kalau nggak bisa dibina, nggak bisa menjadi uswah, nggak bisa dicontoh, ya. Karena apa? Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Nah, guru kencing berlari, muridnya kencingnya koyo opo kan. Nah, ya ini ustadz kencing berdiri, ya apa jamaahnya kencing berlari. Ustadznya kencing berlari, kira-kira jamaahnya kencing terbirit-birit, kan kacau. Ngoten Bapak-bapak nggih, ini mohon maaf ini perhatikan dari mulai ayat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa walati yakhafuna nusuza
Wa in khiftum shiqaqa, ini pondasi-pondasi dalam kita berumah tangga. Kaya apa tatanan? Wa'budullaha. Nah, ini coba dia ayat berikutnya mengingatkan wa'budullaha, wa'budu lan nyembah sira nang Gusti Allah sing temenan. Ay wahiduhu tegese mentauhidkan Gusti Allah itu temenan, ngakoni kemudian mengikuti tuntunane temenan, wala tusyriku lan ojo sampai nyabang-nyabang ya, jangan mengkloning atau menduplikasi bihi marang Gusti Allah. Rumah tangga kotanya dukun, nah, rumah tangga kotanya klenik ya, itu. Oh ya sampean itu makanya rumah tangga itu panas terus karena apa? Karena umahnya ono jine. Oh iya rumah tangga itu karena digudok oleh tonggone ya gak boleh suudon tonggo-tonggo disalahkan, tukarana awake dhewe kok tonggone yang disalahkan ya sampai digudok oleh mantan pacare ya. Maka di sini wa'budullaha wala tusyriku bihi syai'a, jangan sampai kita mengkloning Gusti Allah dengan di luar Gusti Allah. Ayo wa ahsinu, tegas perbaiki cara iman kita ini, perbaiki cara bertauhid kita ini. Makanya saya berharap kita ini tauhid itu betul-betul ini, betul-betul konsekuen dan konsisten. Nah, di samping wala tusyriku bihi syai'a wabil walidaini ihsana, gaulilah kedua orang tua itu, walid itu kedua orang tua, walad anak ya. Walidah ini kepada bergaulah, perbaiki pergaulanmu. Mohon maaf ini ditafsiri wa ahsinu, perbaikilah pergaulanmu dengan kedua orang tua. Birron, nah, dengan ya berbuat baik. Walina janibin, nah itu dengan cara yang lembut, yang lemes kepada orang tua, dengan cara-cara, jangan cara yang kasar. Nah, kegagalan pendidikan kita ini tidak melahirkan anak-anak yang terpelajar, yang berakhlak baik, contohnya di rumah. Nah, ini saya kadang-kadang cukup jengkel juga dengan anak-anak sekarang ini, antara HP dengan mendengarkan celukan wong tuane gitu. Ayo coba ibu-ibu nyeluk anake saiki ketika asyik ber-HP ria. Nah, ayo jamaah dhisik. Nah itu. Enggak cepet moro. Ayo nak salat apa durung? Nah itu. Wis. Jawabnya ya memang akhir zaman, kita hidup di akhir zaman. Nah, setelah kedua orang tua, wabidil kurba, saudara-saudara, dengan paman, dengan saudara kandung, saudara dekat kurba itu. Perbaiki cara bergaul kita ini, cara kasih sayang kita, cara kesantunan kita itu perbaiki. Nah, monggo ini kita harus ada gerakan penanaman akhlak lagi kepada anak. Nah, itu. Cara bersalaman dengan orang tua seperti apa, ngapurancang kayak apa, ya itu. Duduk ketika kumpul dan menghadap orang tua seperti apa. Tolonglah masalah-masalah ini kita hidupkan kembali. Hello bro, orang tuanya dianggap hello bro, ada, masya Allah. Orang tuanya dia hello bro, ya, kacau. Dunia ini. Dan saya merasakan itu sekarang itu ketika anak masuk perguruan tinggi, kadang-kadang perguruan tinggi itu merupakan ya RPA lah. Tempat penampungan limbah kadang-kadang, tempat
tempat penampungan limbah. Karena apa? Dari TK-nya sudah seperti itu, masuk SD tidak, masuk SMP, masuk SMA. Jadi perguruan tinggi itu akhirnya ya itu berat. Makanya saya ini lebih bagus, mari kita peduli lagi dengan pendidikan usia dini. Ya, sebab kanaksi alal hajar, menanamkan pendidikan di usia dini ini kanaksi alal hajar, seperti kita melukis di atas batu. Coba jenengan kita inilah, makanya saya berharap ibu-ibu yang di rumahnya sudah senggang, sudah banyak waktu untuk beribadah di luar kepentingan urusan perut, urusan itu ya jam 4 sudah ke masjid ya, supaya apa? Supaya ikut melihat, ikut ngawasi anak-anak yang ngaji di TPQ sini. Mengapa kita ini tempatkan di masjid? Biar berkah masjid. Nah, itu. Coba itu memang itu. Alhamdulillah sudah 150 lebih Bu, hampir 200 anak-anak yang ngaji sekarang di sini. Kan luar biasa ini. Jadi monggo kalau anak 200 itu nanti yang jadi 10%-nya saja kan sudah luar biasa. Syukur kalau 50%-nya, syukur kalau 70%. Setelah wadil kurba siapa? Wal yatama, wal masakini, wal jaridil kurba, dan seterusnya itu. Ya. Wajalil junubi, jadi saudara dekat, anak yatim, anak miskin, tonggo. Jadi wajaridil kurba itu tonggo Bu, ya, tonggo kanan, tonggo kiwo. Baik tonggo yang dekat maupun saudara yang dekat, tonggo yang dekat atau saudara yang jauh dan tonggo yang jauh. Baik menurut. Jadi artinya kita ini berakhlakul karimah ini. Jadi ayat ini kan noto akhlak. Jaridil kurba wal jaridil junub, itu saudara jauh, tonggo jauh. Maksudnya jauh itu ada dua kemungkinan. Satu, tempatnya jauh, yang kedua tidak ada hubungan kerabat atau tidak ada hubungan nasab. Makanya bijaribi wal awinna nasabi. Wasohibi bil jambi, teman-teman. Apakah teman ketika kita ini jamaah, apa teman sekolah, apa teman kerja, itu juga harus ditoto. Wasohibi bil jambi, apa teman di perjalanan, nah itu apa teman, ya mulailah ditoto itu cara bergaul saudara seperti apa. Nah, kan luar biasa nih ayat ini. Setelah bagaimana kita berhasil menata rumah tangga, ya baru kita melebar ke di luar rumah tangga. Jadi ayat mulai dari wa'budullaha wala tusyriku bihi syai'a ini ayat yang menjelaskan bagaimana cara menata kehidupan di luar rumah tangga, kan itu. Wabni sabil wa ma malakat aimanukum innallaha la yuhibbukul mangkana mukhtalang pahuro. Sungguh Gusti Allah ini tidak demen, tidak senang kepada siapa? Kepada siapapun. Mangkana kang ono sapa siman ono iku mukhtalan, wong kang gumedhe, wong kang mutakabbiron, wong kang angkuh, wong kang anga, wong kang sombong. Wah, itu saling berendah hati, Pak. Jadi ayat untuk nata kehidupan sosial prinsipnya berendah hati. Di samping mukhtalan fakhuro lagi. Wah, itu apa namanya? Fakhuro itu ya apa namanya? Angkuh, anga itu lah, itu bahasa yang lebih gumede.
menyombongkan diri ya. Dan itu watak kita, itu nggak boleh di ini tuh, harus kita akui. Kadang-kadang oh aku, kalau kono aku, nah itu nggak boleh itu semuanya ya. Nah jadi ayat mulai dari wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakini. Nah ini kan siapa-siapa yang harus kita sayangi, siapa-siapa yang harus kita berikan kesantunan secara kolektif. Nah itu wabidil qurba, tetangga dekat, saudara dekat, tetangga dekat, wajar bil junubi, tetangga sing jauh baik dari sisi tempat maupun nah jadi persaudaraan kan enak. Wasohibi bil jambi, teman-teman ketika kita melakukan aktivitas di luar ketetanggaan, nah itu ya. Kemudian wabni sabil, ada orang-orang yang dalam perjalanan. Mengapa orang dalam perjalanan itu juga perlu disantuni, dikasih sayangi, macam-macam. Boleh jadi ya itu memang selama perjalanannya perjalanan yang baik. Atau orang kehabisan biaya. Ada yang dari mana mas? Dari Tasik, mau kemana? Mau ya saya kehabisan ini pak, kehabisan sangu. Wama malakat aimanukum, begitu juga kepada hamba sahaya. Nah, karena hamba sahaya ini sudah tidak ada, ya kepada rewang lah. Kalau di rumah itu kepada rewang, ngetos rewang bunge. Jadi jangan di ini tuh rewang itu jangan jangan dibentak kau ya. Jangan sampai diperlakukan, kamu kan pembantu, yuk panggil lagi yuk. Nah, ini ya tetap harus diperlakukan secara manusiawi, secara kekeluargaan, secara kesantunan. Sebab apa? Ini Gusti Allah ngancam, innallaha la yuhibbu ora demen. Nah, kepada orang-orang yang orang itu berlaku sombong, takabur, angan. Nah itu ngoten nggih, itunya fakhurang mukhtalang fakhur. Monggo bapak-bapak, ini yang perlu kita perhatikan. Jadi kalau kita resapi betul kan enak Al-Qur'an itu. Oh, nata cara berumah tangga seperti ini, kunci-kunci kesuksesan dan keberhasilannya. Nata hidup di masyarakat supaya kemana-mana itu jadi saudara. Enak kalau kemana jadi saudara itu. Diakoni ya itu. Seperti saya di Kebon Sari itu mulai Joko dulu kalau lapar jalan-jalan, monggo, ayo ini makan bareng. Nah, alhamdulillah. Ngoten Pak nggih? Nah, ada yang mau komentar? Nggih. Khusus itu apakah ada batasan maksimal? Kalau sampai ada batasan maksimal dalam hal rujuk itu apa harus melalui ya. Jadi begini Pak, dalam itu sebetulnya nusus itu kan kaitannya dengan tanda-tanda istri ini mulai ingkar, nah, sehingga diindikasikan melakukan perbuatan-perbuatan yang melawan kepada suami. Nah sekarang bagaimana tingkat kesalahan dan tingkat perlawanannya itu kondisional ya. Jadi makanya di awal Al-Qur'an itu memberikan kata ma'ruf. Ma'ruf itu sesuatu yang terjadi secara kebiasaan. Itu ya ukurannya di situ. Nah, memang ada batasan-batasan terkait dengan perlakuan pidana atau kejahatan, contohnya istri sampai melakukan zina atau selingkuh. Makanya ayat sebelumnya juga ada terapinya. Kalau diindikasi bojomu
melakukan perbuatan serong. Nah, kan ayat sebelumnya kan ada itu. Ngoten Pak nggih. Nah, sekarang terkait seandainya dari itu berkembang sampai pada taraf konflik. Nah, sebetulnya suami jangan mudah mengatakan kata-kata tolak. Jidduhuna jiddun wa hajluhuna jiddun. Kalau perkara pertolakan ini dengan kata-kata yang jelas juga jatuh, dengan kata-kata yang bersifat kinayah atau sanepan juga jatuh. Nah, kalau masih dalam taraf tolak 1, tolak 2 sampai tolak 3, nah umpamanya baru kan. Nah, sekarang bagaimana kriteria-kriteria urusan itu? Sekarang ini diatur berdasarkan regulasi di lembaga penegakan hukum di pengadilan, Pak. Nah, sekarang bagaimana kalau sedang kandung keprucut? Nah, baru cepet-cepetlah kita ini bertobat untuk saling memaafkan. Kalau masih dalam lingkup di rumah, insya Allah kalau sudah saling memberi maaf, insya Allah sudah tabaruatnya ada. Ngoten Pak nggih. Jadi jangan mudah-mudah Pak nggih. Al-Fatihah. A'udzubillahi min hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan wa'afini amma wa yukafi mazidah ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi syarafika Muhammad sholatan tunjina biha jamil ahwal wal afat wa taqdilana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa min jamil khairat Maya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik Allahumma ftah qulubana ka futuhil arifin wan nawwir qulubana bi hidayatil majan ahlana wa auladana wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyabbana hablan azwajina wa dzurriyyat qurrata ayun waj'alna lil muttaqina rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi sekurang dan semoga bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya rabbi zidni ilma